Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Alun dan Kak Lia di Sekolah Minggu GKI Nusuat. Kakak baik, aku kawan ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Sudah pasti siap dong, Kak. Siap ya, sudah cantik dan ganteng ya. Kita mau memuji Tuhan, mendengarkan cerita. Kita mau bersekolah minggu bersama-sama ya. Nah, kita mau pujikan Bapakku datang. Kita mau pujikan lagu ini sekali lagi adik-adik ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kak Lia, kalau Kak Lia bangun pagi, buka mata, apa yang Kak Lia lakukan? Main handphone mesti. Enggak dong, Kak. Oh iya, mesti main Enggak. handphone mesti. Terus apa? Maksud Kak Alun buka mata terus langsung lihat handphone. Siapa ya yang hubungin Kak Lia gitu ya? Enggak, Kak. Terus apa yang dilakukan? Berdoa, Kak. Berdoa. Benar. Iya. Coba tanya adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah, kalau bangun tidur, buka mata, apa yang adik-adik lakukan ya? Apa Ayo. langsung cari handphone mamanya ya? Ayo, siapa itu yang suka cari-cari handphone mamanya? Adik-adik di rumah, seperti Kak Lia sama Kak Alun juga loh, kalau bangun tidur harus berdoa dulu sama Tuhan. Seperti lagu ini. Lagu ini bagus sekali loh adik-adik. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa.
senang berdoa. Sekali lagi ya, saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, saya senang berdoa. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan cerita. Kak Lia sudah siap? Siap dong, Kak. Adik-adik di rumah sudah siap? Pastinya sudah ya. Ceritanya apa ya kira-kira? Penasaran. Ceritanya bagus banget loh adik-adik. Kak Lia ceritanya bagus loh. Iya, Penasaran nggak? Yuk, kita dengerin. Yuk. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu. Kita mau pujikan Tabur Firman-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senang selalu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senang kamu. Wow. Yeay, yuk. You have slain an enemy. Kok main HP terus toh? Ini sekolah minggunya belum selesai, Luna. Ayo dimatiin dulu HP-nya. Ayo adik-adik, siapa yang di rumah suka kayak Luna ini? Kalau belum selesai sekolah minggu sudah main HP, ayo dimatiin dulu, ayo. Iya, Kak. Sekolah minggu kan belum selesai. Maaf Iya. ya, Kak. Oke adik-adik, kita akan dengerin firman ya. Dengerin cerita dulu ya. Sebelum itu kita berdoa. Ayo doa bareng ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tirukan Kak Nancy berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih untuk hari ini, untuk hari ini. untuk kasih dan karunia-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita nonton video dulu ya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu,
Maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Jadi gitu ya Luna ya. Iya Kak, siap. Berarti besok lagi nggak main handphone lagi kalau sekolah minggu belum selesai. Kayak gitu ya teman-teman, di rumah juga gitu ya, kayak Luna ya. Jangan main handphone dulu kalau belum selesai sekolah minggu. Pintar. Jadi adik-adik jangan lupa ya, main HP boleh, main game boleh, nonton YouTube boleh, nonton TikTok juga boleh. Tapi yang nggak boleh adalah berlebihan, jadi lupa sama yang lainnya. Oke, jangan lupa ya adik-adik, jangan lupa ya Luna ya. Iya Kak Rensi. Oke adik-adik pintar ya. Ini kita membuat lembu emas dari kertas berwarna. Bahan yang harus disiapkan adalah 2 lembar kertas berwarna. Sekarang kita akan melipat bagian kepala lembu emas. Pertama, kertas dilipat segitiga, lalu lipat lagi menjadi setengah. Buka lipatan, lalu sudut kanan dilipat menyesuaikan garis tengah. Balik kertas, lalu sudut yang lain dilipat dengan cara yang sama. Buka bagian tengah kertas, lalu tekan dan lipat membentuk segitiga. Balik lagi kertas agar membentuk segitiga terbalik. Bagian segitiga kanan dan kiri dilipat sesuai contoh berikut ini. Ujung yang lancip ini dilipat sedikit ke arah dalam. Lalu, kertas yang di belakang dilipat ke arah dalam sesuai garis. Bagian yang kiri dilipat dengan cara yang sama. Kedua ujung yang lancip dilipat keluar membentuk seperti telinga. Agar terlihat bagus, lipat dengan perlahan seperti contoh berikut ini. Balik kertas, lalu sudut bagian bawah dilipat sedikit ke atas. Buka lipatan, kemudian lipat lagi sudutnya sesuai garis lipatan pertama.
Lalu buka lagi lipatannya dan lipat sudutnya sesuai garis lipatan kedua. Terakhir, sudutnya dilipat lagi ke atas sesuai garis pertama dan kedua. Tada! Bagian kepala lembu emas sudah selesai. Sekarang kita akan melipat bagian badan lembu emas. Kertas dilipat menjadi 2 bagian, setelah itu buka lipatannya. Kertas bagian kiri dan kanan dilipat ke dalam sesuai garis tengah. Putar kertas dan lipat menjadi 2 bagian, lalu buka lipatannya. Kemudian kertas dilipat lagi ke dalam sesuai garis lipatan tengah. Nah, untuk sisi yang satu lagi, lakukan dengan cara yang sama. Setelah itu, bagian atas dan bawah dilipat membentuk segitiga. Lipatan kiri dan kanan ditarik dan dirapikan seperti contoh berikut ini. Untuk lipatan yang satu lagi, lakukan dengan cara yang sama. Balik kertas dan lipat menjadi 2, kemudian bagian tengah dilipat seperti contoh berikut ini. Bagian atas kertas digeser perlahan ke arah kanan. Balik kertas dan keempat sudutnya dilipat ke dalam. Tada! Bagian badan lembu emas sudah selesai. Selanjutnya, potong sisa kertas membentuk bagian ekor lembu emas. Gabungkan semua bagian, kepala, badan, dan ekor dengan menggunakan lem. Seekor lembu emas sudah selesai. Mu. Ajaklah semua teman untuk membuat seekor lembu yang lucu. Jadilah anak-anak yang baik yang selalu percaya kepada Tuhan. Adik-adik, sudah kita selesai mendengarkan. Sekarang waktunya kita untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Jangan lupa disiapkan ke dalam amplop ya adik-adik, atau bisa juga transfer di rekening bawah di sini. Bisa juga scan barcode di samping ini ya adik-adik ya. Dan kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dalam suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah membawa kami di sekolah minggu ini. Dan hari ini kami membawakan Engkau persembahan. Semoga persembahan ini bisa berguna untuk orang yang membutuhkannya Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi sekolah minggu ini mau selesai. Berkatilah supaya besok minggu kita bisa sekolah minggu lagi ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah adik-adik, sekarang sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan di sekolah minggu GKI Depan. Kabar baik bagi kawan cilik.